Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bil qabul wa tamammi su'li wal ma'mul annallaha yasma'una bi sayyidina rasul abil batul ayarzuqna tibau fi manan wa naf'al wa naqul ila hadratin nabil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Kita semuanya masih diberikan kesehatan di bulan yang dimuliakan oleh Allah pada bulan Rajab. Mulia karena memang ada beberapa peristiwa historis. Mulia karena namanya sendiri Rajab diambil dari kata tarjib itu sendiri ya. Tarjib artinya sama dengan ta'zim, artinya juga mulia. Ya. Ini juga pernah ditanyakan oleh sahabat Anas, limadza summiya Rajab? Kenapa ya Rasul bulan ini dinamakan dengan bulan Rajab? Ya. Li'annahu yatarajjabu fihi khair li Sya'ban wa Ramadan. Bulan ini dinamakan dengan bulan Rajab itu sendiri karena Allah memuliakan ya amal-amal soleh di bulan yang mulia ini untuk menyambut bulan yang lebih mulia lagi, yakni adalah Sya'ban dan juga bulan Ramadan. Maka juga tak asing dari telinga kita ya, ketika di bulan Rajab, Sya'ban dan Ramadan itu doa itu selalu beriringan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Nah, kenapa harus 3 bulan ini ya yang disebut mendapatkan barokah? Karena 3 bulan ini seperti yang namanya mata rantai, satu dengan yang lainnya tidak bisa terpisahkan. Imam Abu Bakar Al-Warraq memberikan sebuah perumpamaan untuk ketiga bulan ini. Syahrul Rajab syahrun lizar'i. Bulan Rajab adalah bulan untuk menanam. Wa syahru Sya'bana syahrul lisaki, dan bulan Sya'ban adalah bulan untuk menyirami. Sedangkan bulan Ramadan wa syahru Ramadan syahrul lihasadil zar'i, bulan untuk memanen. Secara logika, orang kalau giat di bulan suci Ramadan, pasti giat juga di bulan Sya'ban dan juga pasti giat di bulan Rajab. Jadi istilahnya itu ini saling berkaitan. Kita tidak bisa yang namanya memanen kalau tidak dengan disirami setiap harinya. Lebih tidak masuk akal lagi, kita tidak mungkin bisa memanen kalau tidak yang namanya menanam ya. Istilahnya seperti itu. Maka dari situlah mulai dari bulan Rajab ini kita mempersiapkan ya tanaman-tanaman yang memang bermutu yang baik. Kemudian di bulan Sya'ban kita juga selalu menyiraminya. Tentu ketika kita sudah menanam dan juga menyiraminya, kita akan mendapatkan buah panen yang sangat segar kan gitu. Dengan demikian, nggak ada sebuah istilah itu ketika kita itu mau menyirami itu dengan tidak semangat. Orang kalau menanam itu lebih semangat ya, lebih semangat lagi kalau orang itu menyirami. Dan lebih semangat lagi kalau orang tersebut adalah memanen. Jadi nggak ada orang itu ditanya, kenapa kok kamu lagi lesu, tidak bersemangat, saya mau panen. Itu nggak ada logika di situ. Jadi semakin kesini itu semakin giat. Ya, makanya untuk menanam, menyirami, dan memanen itu sendiri, kita usahakan untuk selalu giat ya. Giat mulai dari awal, di pintu gerbangnya, ya melaksanakan amaliyah-amaliyah di bulan Rajab, kemudian nanti baru di bulan Sya'ban, dan baru mendapatkan yang namanya panenan yang bermutu. Sehingga ketika sudah mendapatkan panen, untung yang kita hasilkan adalah kenaikan atau mungkin profit. Nah, profit di sini kalau kita istilahnya itu naik ya. Yang tadinya emas kita hanya 1 gram, karena panen kita mendapatkan emas 30 gram. Yang tadinya kita hanya pakai mobil cherry, karena panen kita bisa membeli Pajero kan gitu. Nah, ini istilahnya meningkat di sini kalau dalam istilahnya bahasa Arab itu syawal. Syawal itu peningkatan. Nah, peningkatan sendiri itu dari hasil panenan kita yang tadi hasil dari istilahnya itu
menanam dan menyirami. Kalau kita tidak menanam, nggak mungkin kita bisa mendapatkan yang namanya hasil panenan. Dan hasilnya mungkin juga akan buruk kalau kita tidak setiap hari menyiraminya di bulan Sya'ban. Maka oleh karenanya di bulan suci yang dimuliakan oleh Allah ini, mari sahabat-sahabat semuanya kita bisa mendayagunakan ya amal-amal kita ya untuk meraih maghfirah, meraih pahala-pahala yang sudah dijanjikan oleh Allah sendiri. Salah satu amaliyahnya tak lain adalah kita disunahkan untuk berpuasa ya. Seperti tadi, kalau nggak bisa berpuasa secara menyeluruh, kita berpuasa di awal bulan Rajab saja 1 sampai tanggal 10. Tidak bisa misalnya tanggal 1 sampai 10, kita bisa mengambil 2 hari saja, tanggal 1 sama tanggal 10 ya. Karena tanggal 10 tadi ya, ada beberapa peristiwa yang sangat penting. Kalau tidak bisa lagi baru tanggal 1. Jadi minimal 1 hari saja itu istaujaba alaihi ridwanullah. Gusti Allah itu memberikan yang namanya ridhonya kepada hamba tersebut. Dengan catatan puasanya harus imanan wahtisaban, dengan iman dan benar-benar ikhlas karena Allah, itu istaujaba alaihi ridwanullah. Ya. Kemudian yang kedua yang mungkin bisa kita laksanakan adalah banyak-banyak yang melakukan istighfar. Ya, ada riwayat sendiri dikatakan bahwa syahrul Rajab syahrul istighfar. Bulan Rajab itu adalah bulan untuk istighfar. Wa syahrul Sya'ban syahrul sholah ala nabi, bulan untuk bersolawat kepada Rasulullah. Sedang Ramadan syahru qiraatil Quran, bulan untuk selalu membaca yang namanya ayat-ayat suci Al-Quran. Ya, ada sendiri yang mengatakan man istaghfaro, barang siapa yang mau beristighfar ya bil ghadati wal asyi min syahri Rajab, yang pada waktu pagi dan sore di bulan suci di bulan Rajab itu sendiri, yaqul rabbi filli warhamni watub alayya sab'ina marrah, membaca rabbi filli warhamni watub alayya sebanyak 70 kali, lam tamus sanaru jaldan, dalam arti dia tidak akan dikenai yang namanya api neraka. Ada juga yang menganjurkan untuk membaca Sayyidul Istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika aliyya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ada riwayat seperti itu juga ada. Atau mungkin melakukan seperti sholat. Ya, sholat yang dituntut ini adalah sholat ba'diyah ba'dal maghrib. Itu juga ada riwayatnya itu. Man sholla ba'dal maghrib fi syahri Rajab. Siapa saja orang yang setelah maghrib itu ya pada bulan Rajab sholat ya isyrina rakaatan, sebanyak 20 rakaat. Wa fi kulli rakaatin yaqra'u surat al-Fatihati wa surat al-Ikhlasi, dan setiap rakaat itu orang tersebut mau membaca surat Fatihah dan qul huwallahu ahad, surat Ikhlas ya. Itu akan mendapatkan hafidhahullahu wa ahla baitihi. Allah akan menjaga dirinya dan keluarganya min fitnatid dunya wa adabil akhirah, dari fitnahnya dunia dan dari siksaan di akhirat nanti. Jadi melaksanakan sholat sunnah ya, sholat sunnah ba'diyah ya, setelah maghrib itu 20 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, fasallama asra taslimatin. Jadi setiap 2 kali salam ada 10 itu sendiri. Atau mungkin melakukan amaliyah-amaliyah yang lain ya, seperti membaca sholawat ya. Itu juga diriwayatkan sama Rasulullah ketika Mi'raj sendiri, itu film Mi'raj, saya itu pernah melihat ketika saya itu dimurajatkan oleh Allah nahron, sungai, ma'uhu ahla minal asal, yang mana airnya itu lebih manis daripada madu, wa atyabu minal misik, dan lebih harum daripada bau misik, wa abradu minasalji, dan juga lebih dingin daripada yang namanya es ya. Terus Rasulullah tanya sama malaikat Jibril, liman hada, untuk siapa ini wahai Jibril? Itu juga dijawab, liman shalla alaika fi Rajab, yaitu untuk orang yang mau bersolawat di bulan suci Rajab itu sendiri ya. Jadi ada istighfar, sholat, puasa, banyak sholawat atau amaliyah-amaliyah yang lain yang bisa kita lakukan di bulan yang dimuliakan oleh Allah, yakni bulan Rajab. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalamku, kajian Islam Qudsiah. Jangan lupa ya, subscribe, like, dan komen.